Anda tahu sensasi itu? Pagi hari, alarm berbunyi, dan tiba-tiba gravitasi di kasur Anda terasa 10 kali lipat lebih kuat. Iya, beban kasurnya luar biasa berat. Benar-benar kan? Anda menekan tombol snooze, Anda bergumam pada diri sendiri, nanti saja, 5 menit lagi. Lalu, ya, 5 menit itu menguap entah kemana. Berubah jadi 50 menit biasanya? Tepat. Kita semua tanpa terkecuali pasti pernah merasakannya. Sensasi berat, enggan, rasa mager atau malas gerak yang benar-benar melumpuhkan niat terbaik kita. Dan biasanya kalau kita mengeluh soal kemalasan, nasihat yang dilemparkan ke kita tuh cuma omelan klise. Kayak, ayo bangkit dari kasur, atau jangan buang-buang masa mudamu. Betul, itu adalah pendekatan yang sepenuhnya mengandalkan rasa bersalah. Padahal, sekadar menyuruh seseorang untuk berhenti malas, itu sama tidak masuk akalnya dengan menyuruh orang yang sedang patah hati untuk sekadar tersenyum. Masuk akal. Ada mekanisme biologis dan psikologis yang jauh lebih kompleks yang sebenarnya sedang beroperasi di balik layar pikiran kita. Dan itulah misi kita dalam penelusuran mendalam hari ini. Kita tidak akan menceramahi Anda atau sekedar memberikan rentetan kutipan motivasi murahan. Kita akan bedah sainsnya. Persis. Hari ini kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam tengkorak Anda saat Anda memilih untuk menunda pekerjaan. Kita akan melihat bagaimana kimiawi otak kita bekerja, meminjam pola pikir tahan banting dari para filsuf kuno, sampai membedah strategi pakar produktivitas. Untuk memahami satu hal fundamental, yaitu bagaimana kita bisa meretas kecenderungan alami kita untuk bermalas-malasan. Oke, mari kita urai hal ini. Mulai dari mana kita? Mari kita mulai dari pusat kendalinya dulu, otak Anda. Sebelum kita bisa menyusun strategi melawan rasa malas, kita harus paham dulu medan pertempurannya. Tokoh utama dalam drama kemalasan ini adalah sebuah neurotransmitter yang sangat terkenal, bernama dopamin. Oh, hormon bahagia itu ya? Nah, sayangnya pemahaman populer seringkali melabeli dopamin sekedar sebagai hormon bahagia. Padahal, fungsi evolusionernya jauh lebih krusial dari itu. Dopamin itu sebenarnya hormon motivasi dan antisipasi penghargaan. Antisipasi penghargaan maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ini adalah molekul yang membuat otak Anda mengkalkulasi sebuah tindakan dan berkata, "Hei, ini sepadan dengan usahanya, mari kita keluarkan energi untuk melakukan ini." Berarti dopamin inilah yang bikin nenek moyang kita dulu mau repot-repot keluar dari gua, berburu berjam-jam, karena ada janji bahwa mereka akan dapat makanan di akhir perburuan. Persis. Tapi disinilah letak masalahnya muncul. Otak manusia modern yang Anda gunakan saat ini pada dasarnya masih menjalankan sistem operasi purba dari ribuan tahun lalu. Sistem operasi purba. Iya, sistem itu didesain dengan satu prinsip utama, cari jalan paling nyaman dan hemat energi sebanyak mungkin demi kelangsungan hidup. Di era nenek moyang kita, menghemat energi itu adalah kunci bertahan hidup. Karena makanan susah dicari ya? Betul. Namun, di era modern, kita dikelilingi oleh pemicu dopamin instan yang sama sekali tidak membutuhkan usaha fisik atau mental yang keras. Narkoba, alkohol, junk food, atau yang paling radikal dan umum kita alami setiap hari? Algoritma media sosial. Tepat sekali. Algoritma media sosial. Wah, kalau dipikir-pikir, otak kita ini rasanya kayak smartphone yang sedang dalam mode low power gitu ya. Selalu setiap detik mencari cara paling ekstrim untuk menghemat baterai. Sangat hemat energi. Dan scrolling media sosial itu ibarat kita mencolokkan charger abal-abal yang kita beli di pinggir jalan. Baterainya kelihatan penuh sesaat karena layarnya menyala, ada dopamin yang masuk. Padahal arusnya berantakan. Iya, arusnya berantakan, baterainya cepat habis, dan pada akhirnya merusak sistem mesin di dalamnya secara permanen. Analogi charger abal-abal itu sangat akurat. Aktivitas kayak scrolling itu membajak sistem penghargaan otak kita. Mereka melepaskan dopamin dalam jumlah besar secara instan, tanpa Anda harus melakukan pembakaran energi apapun. Terus apa efeknya ke otak? Akibatnya, ambang batas toleransi dopamin Anda melonjak tajam. Tiba-tiba, aktivitas normal yang butuh proses dan usaha, kayak membaca buku, menyelesaikan laporan keuangan, atau berolahraga, rasanya sangat membosankan dan menyiksa. Karena dopaminnya tidak secepat dari HP. Benar. Otak Anda menolak keras karena ia tahu ada sumber dopamin murahan yang jaraknya cuma sejauh saku celana Anda. Tapi tunggu dulu, ada kalanya saya memang benar-benar kelelahan setelah seharian bekerja.
kadang tubuh kita memang butuh istirahat kan? Tentu saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dan Anda yang sedang mendengarkan ini bisa membedakan secara jujur antara butuh recharge baterai yang sesungguhnya dengan kemalasan murni? Karena rasanya batas itu sangat kabur. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi terbesar. Yang sangat menarik di sini adalah kemalasan seringkali sama sekali bukan tentang kurangnya energi fisik. Oh ya? Terus tentang apa? Jika kita menilik wawasan dari dunia psikologi klinis, seringkali kemalasan berakar pada apa yang disebut sebagai state anxiety atau kecemasan sesaat dan emosi negatif yang gagal kita proses. Tunggu. Maksudnya bagaimana? Malas karena cemas? Bukannya malas itu karena kita santai? Coba bayangkan ini. Saat Anda menunda sebuah tugas berat yang krusial, sangat jarang itu terjadi karena Anda sekedar tidak peduli. Jauh di lubuk hati, Anda peduli. Benar juga sih, kepikiran terus rasanya. Tapi tugas tersebut memicu perasaan tidak nyaman. Mungkin Anda takut hasilnya tidak sempurna, mungkin tugas itu membuat Anda merasa tidak kompeten, atau Anda cemas akan dihakimi oleh atasan. Saya paham arahnya. Karena otak Anda mendeteksi ancaman emosional ini, ia mencari jalan keluar darurat untuk meredahkan kecemasan tersebut. Dan apa jalan keluarnya? Kenyamanan instan. Betul, kenyamanan instan. Anda lari ke hal-hal sepele yang memberi Anda rasa kendali dan dopamin cepat. Jadi Anda sebenarnya tidak sedang beristirahat, Anda sedang melarikan diri. Wow, itu sungguh mengubah perspektif saya sepenuhnya. Berarti saat saya memilih rebahan dan menonton YouTube dibanding menyelesaikan proposal penting, saya sebenarnya tidak sedang kekurangan motivasi. Tidak. Saya sedang ketakutan. Saya sedang menghindari emosi negatif dari merasa bodoh saat nulis proposal itu. Dan pelarian ini adalah cara saya mengelabui diri sendiri. Betul sekali. Istirahat yang disengaja itu memulihkan energi Anda. Anda bangun dari tidur siang dengan perasaan segar, sebaliknya menunda karena cemas, itu justru menguras energi Anda. Karena kepikiran terus. Anda rebahan berjam-jam sambil memikirkan tugas yang belum selesai, dan akhirnya Anda merasa jauh lebih lelah daripada sebelum Anda rebahan. Menyadari bahwa kemageran ini sebenarnya adalah pelarian emosional yang dimanipulasi oleh biologi kita sendiri, itu kenyataan yang cukup pahit ya. Tapi kita harus melihat lebih dalam lagi. Tentu. Apa sebenarnya tagihan yang harus Anda bayar dari kemalasan ini? Karena kalau kita hitung-hitung dari berbagai perspektif yang ada di sumber kita, harganya luar biasa mahal. Sangat mahal. Secara finansial dan karir, kemiskinan atau kegagalan itu seringkali bukanlah peristiwa dramatis yang terjadi dalam semalam. Kegagalan adalah hasil kumulatif dari ribuan keputusan kecil untuk bermalas-malasan. Ribuan keputusan kecil. Iya, menunggu momen yang sempurna untuk memulai bisnis, menunggu mood yang pas untuk belajar, itu semua adalah ilusi yang diciptakan oleh kecemasan yang kita bahas tadi. Kesempatan lewat begitu saja karena Anda terlalu sibuk mencari rasa nyaman. Benar sekali. Dan kerusakannya tidak berhenti di rekening bank Anda. Ini menggerogoti potensi Anda secara fundamental. Ada satu pandangan menarik dari tokoh agama, Kiai Haji Cholil Nafis, yang menyebut kemalasan sebagai penyakit jiwa yang berbahaya. Ya. Beliau menggunakan istilah yang sangat visual dan lumayan menampar untuk smartphone kita. Beliau menyebutnya setan gepeng. Setan gepeng, metafora yang sangat tajam ya. Sangat tajam untuk sesuatu yang menyedot waktu yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Di sisi lain, mari kita lihat pandangan dari salah satu jenius terbesar dalam sejarah, Leonardo da Vinci. Apa kata Da Vinci soal ini? Da Vinci pernah nulis peringatan keras bahwa besi itu akan berkarat jika dibiarkan tidak digunakan. Dan air yang diam akan membusuk atau membeku. Menurutnya, kapasitas manusia yang dibiarkan diam karena malas adalah sebuah pengkhianatan terhadap potensi diri sendiri. Dan pengamatan Da Vinci tentang besi yang berkarat itu ternyata sepenuhnya terbukti oleh sains modern loh. Oh ya, melalui apa? Melalui konsep neuroplastisitas. Otak Anda itu hidup dan selalu berubah. Jika Anda tidak menggunakannya untuk berpikir keras, memecahkan masalah, atau mempelajari hal baru, otak akan melakukan yang disebut synaptic pruning atau pemangkasan sinapsis. Tunggu, pemangkasan? Maksudnya otak kita membuang sel-sel saraf kita sendiri. Secara harfiah ya, otak kita itu sangat efisien. Jika ada jalur saraf, misalnya jalur saraf untuk kedisiplinan, fokus, atau pemecahan masalah yang jarang Anda gunakan karena Anda lebih memilih rebahan,
Otak menganggap jalur itu tidak berguna. Betul. Otak akan menganggap jalur itu tidak penting. Untuk menghemat energi, otak akan memutuskan koneksi saraf tersebut. Ibarat otot yang atrofi atau menyusut karena Anda tidak pernah berolahraga. Kemampuan Anda untuk fokus benar-benar akan berkarat secara biologis. Gila, itu menakutkan sekaligus sangat masuk akal. Berarti kemalasan ini secara harfiah mengubah arsitektur otak kita menjadi lebih lemah. Benar. Tapi di tengah obrolan soal tanggung jawab ini, saya merasa kita harus menarik satu garis batas yang jelas. Akhir-akhir ini, saya sering melihat tren di media sosial di mana orang melakukan self-diagnosis. Diagnosis mandiri dari TikTok. Iya, seseorang memposting video mengatakan, saya tidak bisa bangun dari kasur selama 3 hari berturut-turut, saya malas mandi, ini pasti depresi tingkat dewa. Betapa berbahayanya mendiagnosis diri sendiri hanya berbekal video 15 detik. Bagaimana sains medis membedakan kemalasan dari gangguan kejiwaan yang nyata? Anda menyentuh poin yang sangat krusial. Garis batasnya ada pada kemampuan untuk memilih. Kemalasan sehari-hari, betapapun persistennya, pada akhirnya adalah sebuah pilihan yang seringkali terikat pada konteks. Konteks seperti apa? Ya, Anda mungkin males membuat laporan kantor, tapi tiba-tiba Anda punya energi berlimpah untuk main game atau hangout bareng teman. Pilih kasih energinya? Tepat. Sementara itu, dalam kondisi klinis serius seperti depresi mayor atau skizofrenia, ada kondisi yang disebut avolition. Avolition? Apa yang membedakannya dengan sekedar mager luar biasa? Avolition bukanlah sekedar tidak mau, melainkan hilangnya kemampuan neurologis untuk menginisiasi tindakan yang diarahkan pada tujuan. Terjadi defisit bahan kimia parah di otak, sehingga sirkuit motivasinya benar-benar terputus. Jadi mereka tidak bisa memilih? Benar. Seseorang dengan avolition bukan memilih untuk menghindari tugas karena cemas. Mereka benar-benar kehilangan dorongan dasar untuk merawat diri, makan, atau berinteraksi terlepas dari apapun imbalannya. Sangat berbeda ya? Jauh berbeda. Jadi, tolong bagi Anda yang mendengarkan, jangan jadikan diagnosis medis sebagai tameng untuk membenarkan kebiasaan menunda Anda. Jika Anda merasa kehilangan fungsi dasar kehidupan, temui profesional. Tapi untuk 99% dari kita, kemageran adalah kebiasaan yang sepenuhnya bisa diubah. Setuju banget. Oke, mengetahui fakta bahwa kemalasan bisa memangkas sel otak kita, bikin dompet tipis, dan menenggelamkan potensi kita, rasanya tiba-tiba memunculkan dorongan semangat yang besar. Tiba-tiba saya merasa termotivasi nih. Mulai menggebu-gebu ya? Iya, kayak oke, mulai besok saya akan lari 10 km, baca 3 buku, dan tidak akan pernah main media sosial lagi. Tapi, kita tahu itu bohong. Sangat bohong. Motivasi yang tiba-tiba datang itu adalah kebohongan yang manis. Kalau kita tidak bisa mengandalkan motivasi yang menggebu-gebu ini, lalu apa yang harus kita bangun? Anda butuh sistem. Motivasi itu pada dasarnya adalah sebuah emosi. Dan seperti rasa senang, sedih, atau marah, motivasi itu naik turun tanpa bisa diprediksi. Tergantung mood. Betul. Anda tidak bisa membangun rumah tangga, karir, atau kesuksesan jangka panjang di atas fondasi emosi yang berubah-ubah karena cuaca atau sekedar karena Anda kurang tidur tadi malam. Pengganti motivasi adalah sistem yang didasarkan pada kedisiplinan. Kedisiplinan sebagai sistem? Disiplin adalah kemampuan untuk mengeksekusi sistem tersebut bahkan ketika Anda sama sekali tidak memiliki hasrat untuk melakukannya. Saya suka analogi ini. Motivasi itu ibarat sugar rush atau efek kafein. Anda minum es kopi manis, tiba-tiba Anda merasa bisa menaklukkan dunia selama 1 jam. Lalu setelah itu Anda crash, lemas tak berdaya. Gula darahnya turun. Iya. Sedangkan disiplin itu ibarat karbohidrat kompleks, kayak nasi merah gitu. Nutrisi harian yang pembakarannya lambat, tapi stabil, memberi Anda tenaga terus-menerus, tanpa peduli apakah suasana hati Anda sedang baik atau buruk. Analogi yang sangat pas. Lalu, bagaimana kita membangun karbohidrat kompleks ini dari nol? Karena susah banget kan memulainya? Strategi terbaik justru dengan memulai dari hal yang nyaris konyol saking kecilnya. Dalam filosofi Jepang ada konsep kaizen, atau perbaikan kecil yang terus-menerus, atau yang sering dipopulerkan sebagai aturan 2 menit. Aturan 2 menit, gimana praktiknya? Jika Anda ingin melawan kemalasan berolahraga, jangan paksa diri Anda membayangkan sesi gym angkat beban selama 1 jam yang menyiksa. Otak Anda akan langsung membunyikan alarm penolakan dan rasa cemas. Oh, yang kita bahas di awal tadi ya, atas energi yang dibutuhkan sampai otak kita tidak merasa terancam. Tepat. Sama kayak kalau kita mau mengurangi kebiasaan scrolling malam hari.
Kita kurangi gesekan untuk kebiasaan baiknya. Taruh buku fisik di atas bantal Anda di pagi hari dan charge handphone Anda di ruangan lain. Otak akan memilih jalan yang paling sedikit hambatannya. Jadi buatlah kebiasaan baik itu menjadi jalan yang paling mudah. Benar sekali. Dan ketika Anda sudah berhasil mengatasi gesekan awal itu dan mulai bekerja, tantangan berikutnya adalah mempertahankan fokus. Disinilah konsep dari buku Deep Work sangat relevan. Deep Work dari Cal Newport ya? Iya, Cal Newport membedakan tajam antara shallow work, yaitu pekerjaan dangkal, seperti membalas email, ngatur jadwal, atau rapat tidak jelas. Yang sering kita lakuin seharian. Betul, dicampur aduk dengan deep work. Nah, deep work itu bekerja dalam keadaan fokus total tanpa gangguan yang mendorong kemampuan kognitif Anda hingga batas maksimal. Untuk masuk ke mode ini, Anda bisa menggunakan teknik Pomodoro. Pasang timer 25 menit itu kan? Iya, pasang timer 25 menit di mana Anda memblokir seluruh dunia luar lalu istirahat 5 menit. Atau kalau saya bahkan terlalu malas untuk sekedar menyalakan timer itu, ada yang namanya aturan 5 detik. Oh, dari Mel Robbins ya? Betul. Begitu Anda sadar Anda sedang menunda sesuatu, Anda hitung mundur dalam hati, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu paksa tubuh Anda bergerak secara fisik, entah itu berdiri, mengambil laptop, atau sekedar duduk tegak. Ini trik yang bagus. Anda menginterupsi pola pikir otak sebelum otak sempat ngarang 10 alasan logis mengapa Anda harus menunda pekerjaan itu. Taktik yang sangat jitu. Hitung mundur itu secara fisik mengalihkan aktivitas otak Anda dari amigdala yang emosional ke prefrontal cortex yang logis dan berorientasi pada tindakan. Tapi tunggu, ada satu hal yang lumayan mengganjal saya dari konsep Deep Work Cal Newport ini. Di salah satu bagian, Newport menyarankan kita untuk, dan ini kutipan langsung ya, bermalas-malasan setelah sesi kerja mendalam. Ah ya. Bukankah ini sangat kontradiktif? Kita dari tadi bicara tentang melawan rasa malas, memangkas sinapsis, dan menghindari sugar rush. Lalu sang pakar produktivitas ini menyuruh kita rebahan. Saya ngerti kenapa itu terdengar kontradiktif, tapi mari kita bedah apa yang dimaksud Newport. Beliau berbicara tentang ritme kognitif. Bermalas-malasan dalam kamus Deep Work adalah istirahat yang disengaja atau deliberate rest. Maksudnya disengaja gimana? Saat Anda melakukan kerja mendalam selama 2 jam tanpa interupsi, Anda membakar glukosa di otak dalam jumlah masif. Otak Anda lelah secara fisik. Apa yang disarankan Newport adalah pemulihan total. Berjalan-jalan di taman tanpa gadget, duduk diam di teras, atau tidur siang. Intinya, nol input ya? Betul, nol input informasi. Masalahnya ketika orang modern merasa lelah bekerja, mereka tidak beristirahat. Mereka berpindah dari layar laptop ke layar handphone dan scrolling TikTok. Ya itu saya banget sih. Itu bukan istirahat kognitif. Itu justru membombardir otak dengan ribuan informasi baru yang tidak berguna. Jadi bermalas-malasan yang produktif adalah membiarkan otak offline, bukan berpindah ke layar lain. Pemulihan versus penghancuran konsentrasi, itu perbedaan yang sangat mendasar. Nah, kita udah paham biologi dopaminnya, kita tahu harga mahalnya, dan kita udah punya alat taktisnya. Kaizen, aturan 5 detik, Pomodoro, sampai Deep Work. Senjatanya sudah lengkap. Tapi sistem-sistem ini ibarat atap rumah. Sehebat apapun atapnya, ia akan runtuh ditiup angin kencang kalau fondasi cara kita memandang dunia ini masih rapuh. Taktik butuh filosofi dasar. Tepat. Tanpa mindset yang benar, satu hari yang buruk bisa menghancurkan sistem berbulan-bulan. Mari kita pinjam kerangka berpikir dari filsafat kuno Stoikisme. Stoikisme dari Yunani ya? Orang-orang Stoik di Yunani dan Roma kuno membagi realitas secara tegas menjadi 2 keranjang. Apa yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran dan tindakan kita sendiri, dan apa yang di luar kendali kita, kayak cuaca, opini orang lain, kemacetan, atau kondisi ekonomi. Terus bagaimana itu diaplikasikan ke kemalasan? Formula dasar mereka adalah peristiwa yang terjadi di luar, ditambah opini atau penilaian kita terhadap peristiwa itu, barulah menciptakan emosi. Oh, oke. Jadi kalau saya bangun tidur dan di luar hujan deras, itu sekedar peristiwa. Hujan itu netral. Tapi opini saya yang bilang, wah cuaca jelek, hari ini pasti kacau. Mending saya selimutan lagi. Opini itulah yang menciptakan emosi malas. Betul sekali. Lalu bagaimana stoicisme secara praktis mencegah saya menekan tombol snooze? Salah satu alat terkuat dari stoicisme adalah premeditation atau premeditasi keburukan. Sebelum Anda memulai hari, Anda dengan sengaja membayangkan rintangan yang akan Anda hadapi.
Anda bayangkan bahwa hari ini email akan menumpuk, rekan kerja akan sulit diajak kompromi, dan Anda akan sangat tergoda untuk menyerah pada rasa malas. Jujur saja nih, menghilangkan ekspektasi dan memulai hari dengan membayangkan hal buruk terjadi, bukankah itu terdengar sangat pesimis untuk pendengar kita? Mengapa kita harus memulai hari dengan antisipasi kegagalan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, itu sama sekali bukan pesimisme, melainkan perisai psikologis. Harapan yang tidak realistis adalah ibu kandung dari segala rasa frustrasi. Maksudnya, berekspektasi hari akan sempurna gitu. Iya, kalau Anda berharap hari akan mulus sempurna, lalu Anda menemui hambatan kecil, gesekan itu akan langsung menghancurkan mood Anda dan memicu kemalasan sebagai pelarian. Karena kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Tepat, tapi jika Anda sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi kekacauan, Anda tidak akan terkejut. Anda melepaskan keharusan agar dunia berjalan sesuai keinginan Anda. Sebagai gantinya, 100% energi kognitif Anda bisa difokuskan pada satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan. Yaitu tindakan kita sendiri. Betul, apa yang akan saya lakukan di menit ini? Saya mengerti. Ini sangat selaras dengan filosofi Jepang lainnya yang kita temukan dalam sumber kita, yaitu wabi-sabi, konsep menerima ketidaksempurnaan. Sangat berkaitan. Dan ini sangat relevan dengan apa yang kita bahas di awal tentang kemalasan yang berakar pada kecemasan. Banyak dari kita menjadi prokrastinator kronis karena kita perfeksionis. Terlalu ingin sempurna. Iya, kita punya ekspektasi bahwa kalau saya mau nulis artikel, hasilnya harus langsung keren, kayak pemenang hadiah Pulitzer. Tekanan itu menciptakan kecemasan besar. Otak mendeteksi ancaman dan boom, kita lari main game seharian karena takut gagal. Pelarian emosional lagi. Nah, wabi-sabi mengajarkan kita untuk meruntuhkan tembok perfeksionisme itu. Berantakan sedikit di awal tidak apa-apa, yang penting kita mulai. Sangat presisi. Dan itu membawa kita kembali pada kebijaksanaan Leonardo da Vinci. Da Vinci menasehati bahwa kita tidak boleh takut berpikir keras hanya karena takut berbuat salah. Ada kutipannya yang terkenal kan? Ada satu kutipannya yang brilian. Orang yang tidak pernah berpikir memang jarang berbuat salah. Tetapi saat ia mulai berpikir, ia pasti akan tersesat. Wah, mendalam sekali. Tersesat, membuat draft yang jelek, atau melakukan kesalahan adalah bukti bahwa Anda sedang melangkah maju, bukan alasan untuk menyerah dan kembali ke zona nyaman. Tuhan menjual segalanya kepada kita dengan harga sebuah kerja keras. Itu kata-kata pamungkas Da Vinci. Luar biasa. Baiklah, mari kita rangkum perjalanan luar biasa kita hari ini. Kita memulai dengan melihat ke dalam mekanisme biologis kita. Tentang dopamin tadi. Kemalasan ternyata bukan melulu kelemahan moral yang harus diratapi. Ia seringkali adalah respons purba otak kita yang mencari dopamin murahan atau pelarian dari kecemasan akan ketidaksempurnaan. Dan harganya mahal. Benar. Menuruti sifat dasar ini harganya terlalu mahal. Ia secara harfiah memangkas jaringan sel otak kita dan membunuh potensi masa depan kita. Kita belajar bahwa kita tidak bisa melawan kemalasan dengan sugar rush berupa motivasi. Kita harus pakai sistem. Kita harus membangun sistem, merendahkan hambatan dengan aturan 2 menit, memblokir gangguan dengan Pomodoro dan Deep Work, dan membentengi pikiran kita dengan perisai stoikisme serta penerimaan wabi-sabi. Dan sebelum kita mengakhiri sesi bedah topik kita kali ini, ada satu realitas modern yang perlu Anda yang mendengarkan ini, renungkan secara serius. Di era sekarang, dunia digital, notifikasi, aplikasi, dan algoritma media sosial itu tidak muncul begitu saja. Mereka didesain ya? Mereka secara sengaja dirancang dan dioptimalkan oleh ribuan insinyur paling cerdas di dunia dengan satu tujuan utama. Yaitu? Menguras dopamin Anda, menciptakan kebiasaan adiktif, dan membuat Anda merasa sangat nyaman dalam kemalasan kognitif. Mereka ingin Anda pasif. Jika itu kenyataannya, maka kemampuan untuk menolak kemalasan, untuk tetap fokus dan berdisiplin, kini telah berevolusi maknanya. Jadi ini bukan sekedar trik produktivitas buat kerja lagi ya? Sama sekali bukan. Tidak menjadi malas di era ini adalah bentuk pemberontakan atau rebellion tertinggi terhadap sistem yang memang ingin membajak pikiran Anda. Perhatian Anda, kemampuan Anda untuk fokus, adalah mata uang yang paling berharga di abad ke-21 ini. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Anda akan membayarkan mata uang itu hari ini? Pertanyaan yang sangat menampar. Apakah Anda akan menyerahkan mata uang fokus Anda kepada algoritma yang membuat Anda tetap diam di tempat? Atau Anda akan menginvestasikannya kepada masa depan Anda sendiri?
Pilihan yang berat tapi harus dibuat. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda, tepat di ujung jari yang tadinya baru saja bersiap menekan tombol snooze pagi ini. Terima kasih telah menyelam bersama kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Pikirkanlah hal tersebut dan mulailah bergerak.